Kelihatannya seperti itu tapi tidak sederhana, karena telah menggigit 3.000 orang sampai mati. Dia berjalan penuh energi dan kepercayaan diri. Tiba di tubuh wanita yang meninggal 3 hari sebelumnya. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam, hampir tersedak sampai mati oleh bau badannya. Tetapi pada saat putra wanita itu muncul transformasi. Namun dia bangkit kembali. Gadis itu perlahan-lahan duduk, dengan kepala kosong yang belum paham dengan apa yang terjadi. Saat ini tiba-tiba gadis itu mendapati matanya seperti teleskop. Burung putih terbang di langit. Seolah-olah semut di tanah pun melayang di depan matanya. Ketika muncul di matanya, dia dapat melihat dengan jelas setiap bulu kaki. Gadis itu tidak tahu apa yang terjadi. Pada saat yang sama dia tidak bisa mengontrol seluruh tubuhnya. Lengan dan kakinya seperti kucing merangkak di tanah. Berdiri di atas tebing, melihat kota yang akrab dan asing di sana. Dia bertanya-tanya, mengapa dia muncul di sini. Gadis itu bekerja untuk perusahaan di kota. Setiap hari selesai shift. Pulang shift langsung dia pergi kerja jam 12 malam. Dia harus berangkat bisnis. Ke perusahaan dia harus membawa pisau. Tidak sengaja mendengar rahasia perusahaan. Bahwa mereka menghasilkan kosmetik beracun hanya sekali pakai. Jika kamu tidak berhenti menggunakannya kulit wajah akan cepat busuk dan akan berakhir jelek seperti monster. Mendengarnya, gadis takut dan kembali dengan cuek dan tidak berisik. Setelah terlihat dia bergegas pergi melarikan diri. Dia jatuh ke dalam selokan. Melihat penjaga mengejarnya cepat-cepat melarikan diri di pipa dan bos khawatir rahasia itu tersebar. Sehingga dia memutuskan untuk membunuh pemusnah dan melarikan diri kemana-mana di dalam pipa air. Akhirnya lari ke pipa tapi aliran air masih besar. Buang dia ke sungai. Dia tidak bisa berenang. Dengan sangat cepat kemudian langsung pingsan di bawah air. Untungnya, dia bertemu kucing ini. Hanya dengan satu napas, menariknya kembali ke dunia. Bahkan lebih dengan kenangan yang tersisa dalam pikiran. Ketika dia pulang, hanya dengan satu lompatan, dia terbang ke lantai 5. Melihat dirinya yang kotor di cermin, dia merasa akrab dan aneh. Begitu menggenggam erat tangan, memecahkan lapisan kaca. Pagi berikutnya dia bangun dari atas rak, terpleset dan jatuh ke lantai. Kemudian dia menengok dan melihat, yakin jatuh dari atas seperti itu tapi tidak terjadi apa-apa. Ketika dia tidak percaya, kucing yang menyelamatkannya muncul kembali. Bersandar pada selembar kertas yang tertulis alamat di leher kucing. Dia membawanya pulang. Tidak heran tempat ini penuh dengan kucing. Pemilik wanita di sini mengatakan kepadanya bahwa ini adalah kucing Mesir kuno. Hidup selama lebih dari 3.000 tahun. Setiap 100 tahun, dia pergi mencari seorang wanita. Mengubahnya menjadi diva, memiliki kekuatan super dan keberanian seperti kucing. Merasa sangat aneh. Tapi ketika dia bangun ingin pergi, tiba-tiba pemilik melemparkan bola kepadanya. Lihat, wanita ini meninggal selama 3 hari. Namun dia diselamatkan oleh kucing. Besoknya dia makan makanan kucing. Suaranya pun berubah mirip dengan kucing. Saat sedang bebas joget di rumah, suka tubuh bundar. Di malam hari ketika dia terbangun oleh musik tetangga sebelah. Kali ini dia tidak perlu mengabaikan mereka lagi. Tetapi terjatuh dari pintu tebal 3 meter dengan kaki batu. Lalu melompat ke atas meja, memegang selang untuk menyemprot pengeras suara. Lalu menyemprotkan air ke atas kepala pria pirang itu. Mendekat untuk dorongan. Menendang pria pirang itu ke lantai dengan satu kaki. Mengancam para peserta pesta dengan rejan. Setelah sampai di rumah, dia melepaskan pakaian seksi. Memotong rambutnya, mengenakan lipstik merah. Dan dari situlah lahir seorang wanita cantik. Motor di pinggir jalan. Dia pergi hanya dengan satu kecepatan hingga 200 km per jam. Lalu ke toko permata. Melihat topeng yang disimpan di kotak kaca. Ketika dia akan memecahkan kaca dan membuka topeng, para penjaga di dalam toko mendapatkan perhatian darinya. Tapi ketika penjaga keamanan melihat orang di depannya perempuan, penghormatan total untuknya, langsung mengangkat senjata dan memulai penembakan gila. Hasilnya setelah sekian lama, hanya melihat lubang di dinding tapi tidak dia. Ini hanya menekankan mereka berdua. Tiba-tiba dia muncul tanpa menyembunyikan jejak. Menangani 2 penjaga secara langsung. Penjaga keamanan lainnya mengejar penembakan dengan panik. Tapi masih tidak bisa menghentikannya untuk berlari di seluruh dinding. Melewati beberapa putaran, senjata penjaga benar-benar kehabisan amunisi. Semakin dia tidak bisa melawan saat ini, sehingga dia diselesaikan hanya dengan tendangan darinya.
Melihat dirinya semakin kuat dan kuat, keinginan untuk mengetahui penyebabnya menjadi semakin mendesak. Dia mencari online. Akhirnya menemukan petunjuk. Ternyata kucing yang menyelamatkannya di awal sudah ada selama 3000 tahun. Lebih dari 100 tahun. Dia akan memilih menikahi seorang wanita, menjadi ahli waris. Dia melihat dokumen di depan mata. Kenapa persis seperti yang dikatakan bos kemarin? Jadi dia pergi ke rumah bos untuk pertama kalinya lagi. Dia pergi topeng. Dalam topeng, dia melihat masa lalunya. Tragedi dia sebulan yang lalu. Dia seperti pekerja lain. Lembur siang malam saja, tetapi hari itu dia tidak sengaja mendengar rahasia perusahaan. Setelah terlihat penjaga mengejarnya sepanjang jalan, akhirnya dia berlari menuruni pipa air. Karena ingin menyimpan rahasia, bos memutuskan untuk membunuhnya. Hanya seperti itu untuk melihat dia pergi. Untungnya, dia bertemu dengan kucing Mesir kuno yang menggunakan satu napas untuk menyelamatkan nyawanya. Kini dia mendapat kehidupan baru. Mulai menghalangi jalan dendam. Wanita yang memiliki kekuatan super ini bukan manusia atau kucing, tetapi memiliki insting kelincahan kucing. Tubuh manusia. Dia mengenakan setelan kulit seksi. Pergi ke bar sendirian. Ada manfaat untuk makan di depan kerumunan yang rapuh. Dia memukul mereka kembali dengan 3 pukulan dan 2 tendangan. Karena tak ingin aku mati secara tidak adil. Dia awalnya ingin menemukan pemiliknya untuk membalas dendam. Tak terduga tiba di mana hanya untuk menemukan jenazahnya terbaring di lantai. Seluruh tubuh memiliki bekas goresan kucing dari atas ke bawah. Dan bos di sebelahnya sangat bersemangat. Tuitun melemparkan pistol kepadanya. Lalu menekan tombol laporan polisi. Dia jelas-jelas memasukkan ke perangkapnya. Sangat cepat kemudian polisi bergegas ke tempat kejadian. Hanya seperti itu, dia dipenjara. Dia melihat papan iklan di luar, mengiklankan produk kosmetik yang akan segera diluncurkan. Lebih banyak gadis akan berada dalam bahaya jika tidak ada pencegahan. Pada saat ini kucing itu melompat masuk dari jendela. Begitu dia tahu, dia juga bisa belajar cara kucing, yang dengan mudah keluar dari pintu besi, lalu melompat keluar dari udara. Kemudian dia merampok mobil yang parkir di pinggir jalan, mencari jalan pemilik balas dendam. Kedua wanita itu baru saja bertemu, tidak bisa berkata sepatah kata pun dan mulai bertengkar. Dia seolah mengambil keuntungan, tetapi pemilik ini tidak sederhana. Karena dia menggunakan kosmetik unik sejak lama, sehingga tubuh menjadi banyak. Dia meraih alat pemadam api dan mulai melawan. Tapi dia masih ditendang oleh tendangannya, menabrak dinding dengan keras, dan kemudian pingsan. Ketika dia perlahan bergerak maju untuk memeriksa, tiba-tiba dia mengambil potongan kaca, menendang paha dia. Dia mengambil kesempatan ini untuk menekannya di kaca. Memegang tongkat besi dengan gila terhadapnya, dia merasa dirinya jatuh ke lantai. Dia cepat melompat kembali, menarik cambuk pada dirinya sendiri, melemparkan dia ke lantai, hancur berkeping-keping, untuk meminta keadilan untuk dirinya sendiri, juga untuk melindungi ribuan gadis lain. Terima kasih telah menonton video ini. Saksikan terus video-video lainnya di RS Studio.